تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang berbahagia, sejenak marilah kita memanjatkan puja dan puji kepada Zat Ilahi Rabbi. Karena dengan hidayah dan inayah Allah, hari ini kedua langkah kaki kita masih bisa dilangkahkan ke tempat ruku dan sujud kita. Kedua tangan kita masih Allah izinkan untuk bergerak, sekedar untuk mengangkat dan lalu diiringi dengan kalimat Allahu Akbar. Jujur, tanpa izin Allah semua itu akan sia-sia dan tidak bisa kita lakukan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini kedua kakinya masih ada, kedua tangannya masih lengkap, tapi jikalau Allah tidak izinkan untuk digerakkan, maka tidak ada daya dan kekuasaan. Untuk itu para hadirin, sejenak kita rebahkan diri kita untuk segenap bersujud dan bersimpuh di hadapan Allah melalui pengabdian ibadah Jumat. Demi Allah, alangkah naifnya ketika nikmat-nikmat yang selama ini kita rasakan dari Allah, lalu pada saat yang sama seluruh nikmat itu kita berikan untuk menolak kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebar karunia. Salawat serta salam semoga saja senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, dan tentu saja untuk kita semua yang senantiasa komitmen untuk mengikuti langkah-langkah beliau. Hadirin, hari ini masih berada dalam bingkai bulan kemerdekaan dengan satu teks Nusantara Baru Indonesia Maju yang ke-79. Semua masyarakat dari tingkat elit nepi ke tingkat alit, dari sisi istana nepi ke sisi astana, semua ikut meriah dalam rangka memerdekakan, memperingati kemerdekaan bangsa ini yang ke-79. Cukup memang sudah tua, negeri ini merdeka sampai di usia 79. Hari ini saya sendiri yang tidak pernah tahu bagaimana para pahlawan dahulu, para pemimpin-pemimpin negeri ini, terutama dari kalangan muslim, yang berjuang dan berjibaku memperebutkan kemerdekaan. Dan hebatnya, mereka tidak peduli, tidak hanya air mata dan keringat yang mereka persembahkan untuk merebut kemerdekaan ini, bahkan darah pun mereka rela alirkan untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang berbahagia, kemerdekaan yang diharapkan oleh para pendahulu kita sampai mereka rela untuk menyerahkan darah mereka untuk negeri yang kita cintai ini, agar masyarakatnya ke depan memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya.
kemerdekaan dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinan seperti yang diungkap dalam Undang-Undang Dasar dan dituangkan dalam Pancasila. Salah satunya sila yang pertama sampai disimpan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hadirin sidang Jumat, pertanyaannya adalah, sudahkah kita merdeka dalam menjalankan keyakinan, dalam menjalankan syariat sesuai dengan pemeluknya, dan seperti terlebih kita sebagai seorang muslim yang memang dituntut untuk menjalankan keyakinan kita sesuai dengan pemahaman yang kita miliki dalam hal ini al-Islam. Hadirin, naon atuh hari merdeka teh? Dalam perspektif Islam yang disebut dengan hakikatul hurriyah, hakikat dari sebuah kemerdekaan adalah, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-ubudiyah lillah hiya haqiqatul hurriyah. Sujud, nyembah dan mencurahkan segenap kemampuan pikeun Allah, itulah yang disebut dengan hakikat kemerdekaan. Faman lam yata'abbad lah kana 'aibidan li ghairi. Sing saha anu teu nyembah ka Allah, maka sesungguhnya hamba itu belum merdeka. Dalam perspektif lain disebut kemerdekaan bagi seseorang dalam menjalankan perintah Allah sebagai zat yang maha adalah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Membebaskan semua belenggu rereget hate sangkan orang nyembah ke Allah, melepaskan ikatan-ikatan ke makhluk, karena ikatan-ikatan itu hanya akan kita serahkan kepada zat sang maha penggenggam, ialah Allah. Dari sini hadirin, menjadi hamba Allah itulah kemerdekaan yang hakiki, karena siapapun yang tidak menghamba kepada Allah, dia pasti menghamba kepada selainnya. Maka tidak ada pilihan yang ketiga. Lamun jelema hirup teka Allah berarti kanu sejen. Lamun ikatan ideologi keyakinan henteu dikaallahkeun berarti kanu sejen. Maka dalam pandangan Syekh Utsaimin adalah yang disebut dengan merdeka sesungguhnya adalah tahrirun nas, ngabebaskeun manusia min ibadatil ibadina, nyembah kasalian ti Allah, nepi ka urang kudu nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep penyembahan bukan hanya takbir, ruku dan sujud. Berapa banyak di kalangan orang-orang Islam yang fikirannya belum merdeka karena masih terikat terhadap hamba. Lamun hirup teu boga duit sigana teh moal hirup. Lamun hirup teu boga jabatan sepertinya tidak akan hidup. Maka ketika itu semua melebihi kapasitas orang ke Allah, maka sesungguhnya orang itu belum merdeka. Merdeka dari penghambaan diri kepada materi. Hadirin, berapa banyak orang-orang yang hari ini begitu resah ketika dia tidak mendapatkan harta. Berapa banyak orang yang mencurahkan bagaimana agar, mohon maaf, kekuasaan, kewenangan, jabatan itu dimiliki. Sabab lamun teu boga jabatan rasaan teh moal hirup. Hadirin, maka sesungguhnya orang itu masih terbelenggu. Terbelenggu dengan harga diri, terbelenggu dengan ego, terbelenggu dengan prestise. Lamun hirup teh nepi ka hayang dihargaan ku batur. Lamun teu dihargaan ku batur teh rada kasinggung jeung sajabana. Berapa banyak orang yang mempertahankan harga diri, bukan lagi yang dipertahankan adalah karena Allah dan lain sebagainya. Hadirin, sekali lagi yang disebut dengan kemerdekaan adalah ketika kita mempersembahkan semuanya, keyakinan urangan ukur ke Allah. Insya Allah hirup lamun urang teu boga kekuasaan. Insya Allah urang ge hirup, jangan pernah khawatir dengan dunia, jangan pernah khawatir dengan yang sifatnya makhluk. Loba ayeuna jelema teh nu hariwang sieun teu kapake ku jelema, sementara ku Allah bae teu kapake ku Allah. Sehingga berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan asal manusia menyukainya. Masya Allah ya Rabb. Hadirin, pertanyaannya kembali adalah, semerdeka apa kita menjalankan syariat? Kemarin agak heboh, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak bermaksud untuk menyinggung. Ini hanya sebuah ekspresi bahwa kita sebagai seorang muslim, ketika
kawan-kawan paskibraka dilarang untuk menggunakan jilbab umpamanya. Lalu sampai ada orang tua yang mengeluh, "Nak, untuk apa kita memperingati kemerdekaan sementara kita tidak pernah merdeka di hadapan Tuhan," katanya. Hadirin, kenapa? Apa memang jilbab jadi masalah untuk melakukan gerakan paskibraka? Saya tidak tahu, karena saya memang bukan praktisi paskibraka. Apakah lalu kemudian hanya untuk mencari ketenangan lalu anak-anak muda diberi kebolehan untuk menggunakan alat kontrasepsi? Hadirin sidang Jumat, apakah sesempit itu ajaran-ajaran Allah sehingga bisa membuat kaku dalam setiap aktivitas? Maka dalam pandangan syariat, kebebasan itu tidak lalu digunakan untuk merusak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita rame dengan berbagai demo karena dianggap aturan-aturannya tidak limaslahatil bashar, tidak mampu untuk menciptakan suasana ketenangan dan kedamaian serta kesejahteraan. Hadirin, sekali lagi, mari kita membebaskan pikiran kita agar tidak terbelenggu dengan sebuah yang sifatnya materi. Kenapa banyak orang dihargai? Karena materi. Maka surat Abasa turun adalah peneguran kepada Rasulullah SAW agar tidak diskriminatif terhadap memandang semua manusia. Arika jelema nu beunghar mah urang teh meuni bebeakan ngahormat, arika pejabat mah meuni bebeakan ngahormat. Ketika ada orang soleh tapi miskin harta, kenapa diabaikan? Maka Allah menegur kepada Nabi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Muhammad, entong diskriminatif ka jelema mah. Ari jelema pedah tingkat elit nepi ka dihargaan, ari ka tingkat elit bari boga kasolehan. Hadirin, luar biasa. Saya sangat senang ketika kemarin ada anak bangsa yang merebut peraih medali olimpiade dari 2 cabang kalau tidak salah, panjat tebing, lalu kemudian angkat besi, sampai kemudian mampu mengharumkan nama baik bangsa. Keren, luar biasa hadirin. Sampai kemudian diundang ke istana, dihargai dengan rata-rata 6 miliar kalau tidak salah, diarak dengan kendaraan terbuka bahwa ini pahlawan olahraga. Salah? Tidak. Keren. Tapi seberapa banyak penghargaan ketika negeri ini ada anak bangsa yang mampu meraih juara tingkat internasional dalam hafalan Quran, dalam bacaan Al-Quran. Seberapa banyak penghargaan yang diberikan tidak sebanding dengan mereka anak bangsa lain yang meraih penghargaan di bidang yang lain. Nu ngapalkeun Quran mah bari juara tingkat internasional, jangankan diarak, dijemput pun dari bendara tidak. Makanya hadirin, semua orang sekarang terbelenggu dengan yang sifatnya duniawi. Orang disebut sukses ketika dia memiliki segala-galanya. Cek urang Sunda mah, cenah ece mani rasap, ece mah boga budak teh geus jadi jelema, budak abdi mah monyet we heula. Ari budak batur jadi jelema, standarnya apa? Materi. Gaji tiap bulan ada. Salah? Tidak. Prestise? Keren? Iya. Hadirin, kenapa? Karena segmennya adalah dunia dan materi. Berapa banyak pandangan orang-orang yang karena hanya materi, bukan lagi karena kesolehan dan akhlak. Hadirin, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, mulai saat ini kita mencoba memerdekakan pikiran-pikiran sifatnya bendawi. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun, wa bi taufiqihi yartaji'udz zalimun, wa bi hidayatihi yahtadudz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang berbahagia. Satu hal, ketika kita mengungkapkan euforia, rasa kagumah terhadap kemerdekaan, silakan. Apapun kita lakukan silakan, selama euforia itu tidak melanggar aturan-aturan Sang Maha Kuasa. Hadirin, alhamdulillah hari ini saya sebagai praktisi dakwah hampir tiap malam ceramah dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia katanya. Ini ceramah pengajian apa saya bilang? Mereka bilang, "Ustadz, ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan." Keren. Dulu sifatnya yang euforia, yang hura-hura sudah mulai terkikis karena mungkin ada kesadaran. Benar kata Al-Quran, ketika ada para sahabat yang euforianya melebihi euforia yang tidak dibenarkan oleh agama.
Ketika para sahabat mampu dengan Rasul merebut kota Mekah, lalu kemudian ada sebagian sahabat, wah keren, wah pokoknya mah hura-hura. Turunlah satu surat untuk memberi peringatan yang cukup serius. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemerdekaan, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Fasabbih, bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayo bertasbih kepada Rabb yang mengatur kalian. Wastaghfir, dan memintalah ampun. Innahu kana tawwaba. Mumpung Allah masih kene maparin taubat ka urang. Hadirin, mengekspresikan umur panjang silahkan. Jangan terlalu euforia. Beristighfarlah. Lamun dibere umur panjang nepi ka urang sukses boga umur panjang. Kita punya segala-galanya. Pasabih, bertasbihlah wastaghfir. Kenapa? Karena mungkin hari-hari yang lalu penuh bolong-bolongnya. Beristighfarlah. Mumpung Allah masih punya kesempatan. Seharusnya dari tingkat elit dan tingkat alit, dari tingkat elit sampai ke tingkat alit, ketika kita masih merdeka, diberi kewenangan, diberi kekuasaan, diberi usia, bertasbihlah. Beristighfarlah. Kenapa? Karena negeri ini merdeka persis seperti kota Mekah, hakikatnya adalah pertolongan Allah. Maka dalam pembukaan undang-undang tidak salah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorong dengan keinginan yang luhur agar negeri ini bisa merdeka. Garis alinea pertama, negeri ini merdeka berkat rahmat Allah. Kenapa? Bambu runcing tidak mungkin bisa mengalahkan senjata yang dulu waktu itu dianggap modern. Kalau tanpa rahmat Allah, walaupun ditebus tidak hanya dengan air mata dan keringat, bahkan darah, berkat rahmat negeri ini sampai bisa bertahan seperti ini. Hadirin, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita COVID, alhamdulillah negeri ini masih bisa bertahan di tengah-tengah negara lain keterpurukannya. Negeri ini masih bisa berdamai, tidak terjadi peperangan. Coba kita tengok di Palestina dan di Gaza. Mereka tidak saja bisa nyaman untuk sholat, sekedar untuk menghirup udara penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Negeri ini masih bisa baik-baik saja. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Gas yang terbaik masih bisa keluar, Allah izinkan keluar di tengah-tengah Kamojang. Kalau tanpa kehendak Allah, Allah pun bisa menghentikan ini semua. Bertasbihlah dan beristighfarlah sebelum semuanya terlambat. Apakah Allah mampu mudah? Idza arada syai'an, yang kita hafal ayyaqula lahu kun fayakun. Cek Allah teh, tong keluar gas di Kamojang. Bisa. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Jangan disia-siakan ini semua, karena ini adalah rahmat dan anugerah Allah bagi negeri ini, khususnya untuk masyarakat. Kabayang lamun geus eueuh gas di Indonesia Power atau di sini atau di sana. Ya, Masya Allah, negeri ini bisa seperti ini karena memang adalah kehendak Allah. Kata Al-Quran, bertasbihlah, beristighfarlah, sujudlah kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Hadirin, mudah-mudahan di usia yang ke-79 tahun yang sudah cukup mulai tua, negeri ini semakin negeri yang memang berkah, adil dan makmur, dan dirasakan oleh rakyatnya sampai ke tingkat bawah. Masya Allah, hari ini kita masih bisa duduk, hari ini kita masih bisa makan. Tengoklah, saya sebagai praktisi dakwah, berapa banyak pejit numurili korogari sekedar mereka berjuang untuk mencari nafkah. Hari ini Allah limpahkan di daerah seperti ini. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, mari kita syukuri kemerdekaan, mumpung semuanya belum terlambat. Itu saja khutbah yang sangat sederhana. Ada rasa kerinduan dan kekangenan saya sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Dari tahun 95 saya selalu aktif di sini. Hari ini, saat ini saya masih bisa kembali. Hakikatnya Allah masih izinkan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Kamojang dan Masjid Al-Kausar ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Hadirin, sejenak marilah kita memohon kepada Allah sebelum saya khutbah tutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Kama nawartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha Menatap, betapa banyak limpahan dan karunia-Mu yang Engkau masih turunkan sampai detik ini untuk kami. Bukankah kedua bola mata kami masih bisa menatap? Bukankah tangan ini masih bisa Engkau izinkan untuk bergerak? Bukankah kedua kaki kami Engkau pun masih izinkan untuk bisa melangkah? Wahai Allah, namun jujur,
Betapa beratnya kedua mata ini untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Betapa beratnya kedua tangan ini untuk membantu orang-orang yang tidak seberuntung kami. Betapa beratnya kedua langkah kaki kami ini untuk melangkah ke tempat ruku dan sujud kami padahal dekat, ya Rabb. Dan betapa miskinnya hati kami untuk selalu merasa kurang dan kurang, padahal anugerah-Mu di sekeliling kami sampai Engkau keluarkan dari perut bumi dan dari atas langit, Engkau masih izinkan untuk kami nikmati. Wahai Allah, betapa busuknya dan buruknya kami menjadi hamba yang tidak tahu diri. Di tengah-tengah kemerdekaan, ya Rabb, kami masih bisa bersyukur. Semoga jasa orang-orang tua kami yang dahulu yang telah mengorbankan darah dan mengeluarkan darah sampai nyawa mereka gadaikan untuk kemerdekaan negeri ini, Engkau ganjar dengan yang terbaik. Dan semoga kami yang masih diberi kesempatan untuk menikmati dan untuk memberikan kemakmuran di negeri ini pun senantiasa Engkau ridhoi. Wahai Allah, terima kasih atas limpahan karunia-Mu yang sampai saat ini kami masih bisa menarik nafas panjang. Entah kapan tarikan nafas ini berhenti. Mungkin setelah Jumat tarikan nafas ini berhenti. Mungkin nanti sore, mungkin nanti malam, atau mungkin nanti besok pagi. Kami sendiri tidak pernah tahu, ya Rabb. Wahai Allah, jika ada takdir-Mu yang berbeda, karena mungkin saja Jumat ini adalah Jumat yang terakhir untuk bisa bersujud di masjid ini. Karena mungkin nanti besok atau lusa nafas ini terhenti, kami ikhlas. Namun izinkan di saat Engkau menjemput ruh dari jasad ini lewat malaikat Ijrail, kami sedang bertakbir, kami sedang bersujud, dan kami sedang ruku, serta Al-Quran sedang berada dalam pelukan dan dekapan kami, ya Rabb. Jangan pernah Engkau ambil ruh ini ketika kami sedang berbuat maksiat, ya Rabb. Wahai Allah, izinkan kedua bibir ini menyebut nama-Mu di saat sakaratul maut melanda kami. La ilaha illallah. Demi Allah, demi nama-Mu, kami tidak butuh dunia, kami tidak butuh jabatan, kami tidak butuh aset. Manakala sakaratul maut menjemput melanda kami, kami hanya ingin nama-Mu kami sebut, ya Rabb. La ilaha illallah, hanya itu, ya Rabb. Wahai Allah, ampuni segala kekurangan dan kekeliruan kami sampai saat ini. Tanpa pintu ampunan maghfirah-Mu kami bukan siapa-siapa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.